Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah bab 1 dengan judul Pengejaran Hikmat adalah sia-sia. Aku, Pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Demikian dari Pengkhotbah. Pengkhotbah ini adalah dari Raja Salomo yang terkenal dengan hikmat. Makanya di sini dikatakan, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Tapi apa yang sekarang dirasakan oleh si Pengkhotbah, bahwa itu adalah usaha menjaring angin. Apa maksudnya usaha menjaring angin? Artinya sesuatu yang sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia? Karena di sini dikatakan, di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau kita belajar ya, kita misalnya belajar mengenai ilmu gizi, makanan. Kita sebelumnya nggak tahu protein, vitamin, bahan-bahan yang baik untuk badan. Tetapi setelah kita belajar, kita tahu bahwa ada bahan-bahan yang merusak atau meracuni tubuh, seperti misalnya formalin. Formalin itu sebetulnya untuk mengawetkan mayat, tetapi dipakai untuk mengawetkan makanan. Lalu kita tahu bahwa itu bahaya untuk tubuh. Itu semua karena kita banyak pengetahuan, kita belajar tentang ilmu makanan. Akhirnya kita akan menjadi sedih ketika kita tahu ternyata banyak sekali makanan yang sudah dicurangi oleh banyak pedagang yang curang, diawetkan dengan formalin, ya, karena pedagang juga maunya untung, tidak mau rugi, tetapi dengan cara yang curang, memakai formalin, memakai pengawet yang bahaya, juga memakai pewarna yang bukan pewarna makanan, itu bahaya. Misalnya memakai pewarna tekstil, itu bahaya, walaupun harganya murah, tetapi kan membahayakan orang, meracuni orang. Kita jadi sedih ketika kita belanja di pasar, melihat warna-warna makanan, ada kerupuk, ada berbagai kue-kue. Apakah ini menggunakan pewarna makanan atau menggunakan pewarna tekstil? Itu bahaya. Kita sedih ya. Kita sedih, ternyata setelah makan lalu badan kita jadi sakit, kita jadi sedih. Itu karena kita tahu bahwa sesuatu itu membahayakan. Itu menjadi suatu pengetahuan. Di sini dikatakan makin belajar makin kita sedih. Segala sesuatu dikatakan sia-sia. Usaha menjaring angin, menangkap angin. Ini adalah sebuah ungkapan dari Pengkhotbah Raja Salomo, bahwa mengejar sesuatu di dunia ini itu sia-sia saja kalau
tidak mengejar keabadian. Yesus sendiri pernah bilang, untuk apa kamu bekerja untuk makanan yang akan musnah? Bekerjalah untuk harta yang tidak akan musnah, di mana rayap dan ngengat tidak akan menggerogotinya, di mana maling tidak akan mencurinya. Yesus juga mengungkapkan bahwa kita capek-capek banting tulang dengan usaha saling berebutan, sikut-sikutan, beranteman untuk mengejar harta dunia, untuk mengejar posisi jabatan dunia, kemegahan dunia. Itu sia-sia, sebab mati tidak dibawa. Itu maksudnya ya, ungkapan sia-sia kita bersusah payah, berjuang keras untuk mendapatkan harta duniawi, karena semua itu akan kita tinggalkan. Memang kita butuh uang untuk beli makan, untuk beli baju, untuk beli tempat tinggal, untuk membayar listrik, membayar telepon, membayar ongkos pulsa, handphone, memperbaiki kendaraan, memperbaiki genteng yang bocor. Semua itu kita butuh duit ya. Tapi tidak perlu lalu mencarinya dengan ngotot, dengan ngoyo, dengan memaksakan diri, mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang. Nah, itu yang dimaksud dengan sia-sia. Sia-sialah kita. Apalagi dalam prosesnya nanti kan kita akhirnya menginjak-injak hak orang lain. Kadang kita menginjak-injak hak orang lain karena kita lupa. Orang lain juga punya hak untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan penghasilan. Akhirnya menginjak-injak dengan korupsi, dengan nyolong, dengan curang, markup, minta bagian komisi, upeti, minta bagian jatah, lalu menghilangkan hak orang lain ya, sementara dirinya sendiri mengumpulkan banyak-banyak uang untuk untuk bermewah-mewah. Nah, seperti itu yang dikatakan sia-sialah. Tetapi usaha jerih payah kita di dalam Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, tidak akan sia-sia. Jadi lihat konteksnya. Sia-sia kalau kita usaha tanpa Tuhan. Dengan Tuhan, usaha kita tidak sia-sia. Dan tujuan kita juga berusaha tidak akan sia-sia. Bagi saudara yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Kita sudah selesai dengan pengkhotbah bab 1, akan dilanjutkan dengan bab kedua. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.